Hai Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya dengan Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen supaya saya semakin semangat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi kita semua. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kuy! Hai Sobat Pintar, masih ingat dengan berita viral pawang hujan MotoGP di Mandalika? Ya, terjadi di bulan Maret 2022 ketika berlangsung pertandingan MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut yuk kita baca berita yang merangkum berita viral. Pertama dari liputan6.com. Di sana diberitakan Rara Istiati Wulandari, sang pawang hujan MotoGP Mandalika menjadi sorotan media asing. Akhirnya menuai perhatian ketika hujan mengguyur sirkuit yang membuat balapan tertunda. Namun tak lama setelah Rara beraksi, hujan deras berubah menjadi gerimis dan balapan pun akhirnya dimulai. Dari Tempo.com juga memberitakan aksi pawang hujan Mandalika tarik perhatian netizen dunia sampai Quartararo. Tak hanya hasil balapannya yang menggelitik netizen luar negeri untuk bersuara, tapi penampilan pawang hujan Mbak Rara. Nah, dari Kompas.com juga memberitakan kabar viral pawang hujan di Mandalika dari WSBK hingga MotoGP. Setelah turun hujan dengan intensitas tinggi, beberapa saat kemudian sosok Mbak Rara masuk ke trek untuk melaksanakan tugasnya sebagai pawang hujan. Kabar mengenai aksi Mbak Rara tersebut kemudian menjadi viral usai diunggah oleh akun Twitter resmi MotoGP. Hujan di Mandalika lantas mereda dan balapan kelas MotoGP dapat dilaksanakan. Nah, akibat berita viral ini, maka Deddy Corbuzier langsung melakukan interview atau wawancara eksklusif bersama Mbak Rara. Yuk kita simak hasil wawancaranya yang akan kita bahas di video kali ini. Let's go. Sampai selesai bisa saya handle. Iya, tapi kan ada kemungkinan hujan. Ada, Nah, saya kan hujan- bilang akan ada kemungkinan hujan karena saya Oke, kalau kita menyimak dari wawancara Deddy Corbuzier dan Mbak Rara menyebutkan bahwa akan ada kemungkinan hujan. Dan di dalam melaksanakan tugasnya, Mbak Rara menggunakan data perkiraan hujan atau perakiraan hujan yang diterbitkan oleh BMKG. Nah, lalu BMKG itu apa sih sebenarnya? Jadi BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi tugas badan ini apa? Yuk kita pelajari bersama. Dari Kompas.com menyebutkan dan memberitakan di Indonesia informasi perakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi setiap pagi kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Namun sebenarnya bagaimana sih proses BMKG hingga bisa mengeluarkan perakiraan cuaca setiap harinya? Nah, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saifuddin menjelaskan perakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster atau perakirawan cuaca yang dalam prosesnya didukung dengan alat-alat canggih. Tentunya perakirawan cuaca perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang atmosfer. Tidak hanya itu, diperlukan juga pengalaman serta keberanian dalam membuat keputusan. Berarti ini prediksi, ya, membuat prediksi. Lalu tertulis di sana perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG dibuat berdasarkan hasil pengamatan cuaca terakhir, analisis hasil luaran model resolusi rendah, dan pengalaman perakirawan dalam menganalisis cuaca. Penggunaan kemampuan analisis dan pengalaman perakirawan dalam memberikan penilaian terhadap prediksi cuaca menyebabkan perakiraan cuaca digolongkan sebagai metode subjektif, jadi bersifat prediksi, belum tentu pasti. Nah, di dalam ilmu matematika apa yang kita bisa pelajari di sini?
Di dalam ilmu matematika kita ada belajar yang namanya tentang probability, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah peluang. Jadi dalam probability itu ada namanya probability line atau garis peluang, yang kalau kita lihat di dalam layar screen ada impossible, ada unlikely, ada even chance, ada likely, dan juga certain. Jadi probability atau peluang itu nilainya selalu antara 0 dan 1. 0 itu berarti impossible atau mustahil, 1 itu berarti certain, pasti atau yakin. Tetapi di dunia ini tidak ada yang pasti, karena kepastian itu miliknya Tuhan. Jadi sekali lagi tadi juga disebutkan sifatnya prediksi, subjektif, jadi belum pasti. Nah, di dalam garis peluang itu kita bisa lihat ada impossible yang artinya mustahil, kemudian unlikely, tidak sepertinya, artinya kemungkinannya kecil. Kemudian ada even chance, berarti ada peluang gitu ya. Kemudian ada likely, mungkin, kemungkinan. Mbak Rara juga menyebutkan bisa kemungkinan hujan. Jadi masih belum pasti. Itu karena berdasarkan pernyataan yang artinya prediksi. Nah, di dalam garis peluang yang terakhir ada namanya pasti, yakin. Sekali lagi, kepastian itu hanya milik Tuhan. Manusia hanya memiliki kemampuan di dalam memprediksi, karena juga manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, bahkan 1 jam ke depan, besok juga tidak tahu ada yang pasti. Nah, ini adalah materi yang kita bisa pelajari tentang matematika dalam berita viral yang terjadi di MotoGP Mandalika yang berkaitan dengan pawang hujan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam.